Berita selanjutnya, saudara, kekeringan ekstrim melanda 9 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya lebih dari 45.000 warga terdampak krisis air bersih. Kemarau panjang tahun ini membuat debit air Bendung Leko Pancing di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros kian menyusut. Kondisi ini disinyalir terjadi akibat kemarau dan banyaknya aktivitas tambang dan alih fungsi lahan di bagian hulu yang membuat sumber air mengering. Atas kondisi kekeringan ini, BPBD Kabupaten Maros bahkan telah menetapkan status darurat bencana. Pasca ditetapkannya status darurat bencana, BPBD Maros pun tengah berusaha untuk mencairkan biaya tak terduga atau BTT senilai 100 juta rupiah untuk pendistribusian air bersih ke warga. Saat ini dapat melaporkan bahwa kekeringan di Kabupaten Maros yang masih berlanjut saat ini sudah meluas, semakin meluas. Yang awalnya seperti informasi sebelumnya kami sampaikan hanya 4 kecamatan, meluas menjadi 7 kecamatan. Sekarang lebih meluas lagi, terdampak sampai 9 kecamatan. Informasi terkini dari Maros, Sulawesi Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Asis Hamid. Selamat pagi Asis, jadi apa saja solusi yang sudah diterapkan pemerintah setempat mengatasi kesulitan air bersih? Baik pagi Okta dan juga saudara. Jadi dapat saya sampaikan bahwa hari ini tepat di belakang saya adalah saya berdiri di yang namanya sumur tada hujan yang ada di Kecamatan Bontoa ini, di salah satu di tempat di Kecamatan Bontoa ini. Nah, sumur tada hujan ini sebenarnya saat ini telah mengering, itu sudah mengering sejak 2 bulan terakhir. Nah, ini membuktikan bahwa kondisi kekeringan di Kabupaten Maros ini cukup parah, berdampak pada sekitar 45.000 warga yang ada di 9 kecamatan. Nah, sejauh ini pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami oleh warga ini. Seperti halnya salah satu pengoperasian rumah booster yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di sekitar wilayah Kecamatan Bontoa ini. Namun tentu saja pengoperasian rumah booster untuk mendistribusi air bersih di wilayah ini tidak bisa mengcover secara keseluruhan masyarakat yang ada di Kecamatan Bontoa, mengingat luasnya dampak kekeringan yang terjadi, di mana rumah booster ini sejauh ini hanya bisa mengcover empat desa atau kelurahan yang ada di wilayah ini. Nah, sementara itu, saudara dan juga Oktav, bahwa pemerintah juga terus melakukan upaya pendistribusian air bersih kepada warga. Kendati demikian, pendistribusian air bersih ini juga sempat terkendala dengan minimnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana. Di lain itu, di samping itu juga terdapat kendala berupa penganggaran yang saat ini sudah habis untuk penganggaran operasional dan pendistribusian air bersih. Nah, di mana hari ini pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana juga setelah menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana kekeringan ini, telah mengusulkan untuk biaya tambahan senilai 100 juta untuk pendistribusian air bersih saat ini. Oktav. Ada upaya pendistribusian air bersih ke warga, kalau tadi itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu bisa Anda ceritakan bagaimana upaya warga untuk mendapatkan air bersih di sana? Ya, untuk warga sendiri sejauh ini memang beberapa warga diantaranya masih ada yang mengandalkan sumur tada hujan, sisa air yang ada di sumur tada hujan seperti yang ada di belakang saya ini. Namun tentunya air yang diperoleh dari sumur ini itu tidak bisa dikonsumsi, Oktav. Di mana air ini hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan cuci di rumah mereka, tidak untuk digunakan untuk kebutuhan minum. Nah, biasanya warga di tempat ini untuk mengatasi krisis air bersih ini mereka terpaksa membeli air dari pengusaha dengan nilai 70 sampai 100 ribu per tandon, Oktav. Itu pun sebenarnya banyak dari warga merasa bahwa hal ini dirasa begitu memberatkan di tengah sulitnya ekonomi saat ini, di tengah tingginya nilai-nilai harga pangan yang ada, Oktav. Ya baik, ada 45.000 warga yang kesulitan air bersih sehingga harus mengandalkan sumur yang terbatas, sumber airnya, kemudian juga harus membeli air. Tentu kita tunggu bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk bisa mendistribusikan air lebih baik lagi ke warga di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asis Hamid dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.